Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Ramadan dengan NIM 64231099. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil Project Based Learning mata kuliah analisis kinerja keuangan, khususnya rangkuman dari bab 3 hingga bab 10 yang menganalisis kinerja keuangan PT Gudang Garam, PT Bank Kephana, dan PT Asuransi Jasindo. Sebelum masuk ke pembahasan lebih detail, saya akan memaparkan peta materi terlebih dahulu. Terdapat 8 bab yang akan saya rangkum, mulai dari industri benchmarking pada bab 3, analisis laporan keuangan dan 12 rasio di bab 4, kemudian EVA, MVA dan WACC di bab 5, prediksi kebangkrutan di bab 6, dilanjutkan dengan scorecard kinerja bank di bab 7, tingkat keselamatan bank dengan metode RGEC di bab 8, pengaruh inflasi terhadap probabilitas di bab 9, dan terakhir resiko valuta asing di bab 10. Pada bab 3, saya melakukan analisis benchmarking antara 3 perusahaan lintas sektor, yaitu PT Gudang Garam Tbk, Bank Kephana Indonesia, dan Asuransi Jasindo dengan membandingkan 3 rasio utama terhadap benchmark rata-rata 5 tahun. Untuk current ratio, GGRM dan Bank Kephana menunjukkan kondisi yang baik, sementara Asuransi Jasindo berada pada dalam posisi yang lemah. Dan untuk ROE, ketiga perusahaan sama-sama berada di bawah standar industri, yaitu 15%. Sedangkan untuk DER, hanya GGRM yang memasuki kategori aman, sementara Bank Kephana dan Asuransi Jasindo memiliki leverage yang tinggi. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa GGRM memiliki likuiditas dan struktur modal yang paling sehat. Namun, probabilitas ketiga perusahaan masih menjadi tantangan utama. Selanjutnya memasuki bab 4, saya melakukan analisis horizontal, vertikal, dan tren terhadap laporan keuangan kedua perusahaan, yaitu perusahaan PT Gudang Garam Tbk dan Bank Kephana. Untuk PT Gudang Garam Tbk, terjadi penurunan pendapatan dan laba yang cukup tajam pada periode 2022 hingga 2024, di mana laba bersih 2024 hanya mencapai 980,8 miliar, turun drastis dari 7,6 triliun pada tahun 2020. Dengan demikian, struktur modal GGRM tetap sehat dengan DER sebesar 0,52 kali. Sementara Bank Kephana justru menunjukkan pertumbuhan laba bersih dari 489 miliar pada tahun 2020 menjadi 519 miliar pada tahun 2024 dengan DER 3,24 kali yang masih tergolong wajar untuk industri perbankan. Selanjutnya pada bab 5, saya mengukur penciptaan nilai ekonomi PT Gudang Garam Tbk menggunakan metode EVA, MFA, dan WACC. Pada tahun 2024, WACC perusahaan tercatat sebesar 6,37%. Namun EVA juga menunjukkan angka negatif sebesar 3,92 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa NOPAT perusahaan belum mampu menutupi biaya modal yang dikeluarkan sehingga terjadi value destruction. Meskipun demikian, MVA tetap positif sebesar 15,33 triliun, yang berarti pasar masih menilai perusahaan lebih tinggi dibandingkan nilai buku ekuitasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 6. Saya melakukan prediksi kebangkrutan PT Gudang Garam Tbk menggunakan 2 model, yaitu model Altman Z-Score modifikasi dan S-Springate S-Score. Hasil perhitungan menggunakan nilai Z-Score sebesar 6,42 yang masuk dalam klasifikasi aman, dan nilai Springate S sebesar 1,19 yang masuk dalam klasifikasi sehat. Kedua model ini konsisten menunjukkan hasil yang sama selama periode 5 tahun dari 2020 hingga 2024, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Gudang Garam Tbk tidak memiliki sinyal kebangkrutan.
Selanjutnya pada bab 7 saya membandingkan kinerja Bank Kephana dengan Bank Syariah Indonesia menggunakan 6 rasio sesuai standar OJK. Bank Kephana mencatat 3 rasio dengan kondisi baik, yaitu NPL sebesar 0,87%, NIM sebesar 5,05% dan BOPO sebesar 49,78%. Namun 3 rasio lainnya masih di bawah standar OJK, yaitu LDR yang mencapai 134,93%, jauh di atas batas atas 92%, serta ROA dan ROE yang masih rendah. Secara keseluruhan, skor Bank Kephana adalah 21 dari 30, sementara BSI memperoleh 24 dari 30, sehingga BSI dinilai lebih unggul terutama dari aspek probabilitas dan kualitas kredit. Selanjutnya, pada bab 8 saya menilai tingkat kesehatan Bank Kephana menggunakan metode RGEC sesuai ketentuan OJK. Hasilnya menunjukkan peringkat komposit PK3 dengan nilai 3,32 yang berarti cukup sehat. Ketentuan kekuatan utama bank ini terletak pada aspek kapital dengan rasio CAR sebesar 26,9% yang masuk peringkat PK1 sangat sehat, serta aspek GCG dengan skor 2 yang konsisten baik selama 5 tahun terakhir. Namun, yang masih menjadi perhatian adalah aspek risk profile yang menjadi komponen terlemah dengan peringkat PK5, terutama didorong oleh LDR yang sangat tinggi. Selanjutnya, pada bab 9 saya menganalisis pengaruh inflasi terhadap gross profit margin PT Gudang Garam Tbk menggunakan regresi linear sederhana periode 2019 hingga 2023. Hasilnya menunjukkan korelasi negatif sebesar minus 0,51 yang berarti hubungan negatif sedang dengan nilai R square hanya 25,8%. Dengan mengindikasi model ini lemah. Uji signifikansi juga menunjukkan hasil tidak signifikan secara statistik karena sampel hanya 5 tahun. Meskipun setiap kenaikan inflasi 1% diikuti penurunan GPM sekitar 1,46 poin persentase, inflasi bukanlah faktor dominan yang mempengaruhi margin perusahaan karena faktor internal seperti efisiensi biaya dan penyesuaian harga jual diperkirakan lebih berpengaruh. Terakhir, pada bab 10 saya menganalisis resiko valuta asing yang dihadapi PT Gudang Garam Tbk. Perusahaan memiliki eksposur liabilitas falas sebesar 956 miliar dengan total rugi kurs selama 5 tahun mencapai 102,99 miliar. Dampak maksimum terhadap laba bersih terjadi pada tahun 2024 sebesar 30,33%, bertepatan dengan penurunan tajam laba bersih dan pelemahan rupiah dari 14.105 menjadi 16.162 rupiah per dolar AS. Perusahaan belum mengungkapkan penggunaan instrumen hedging, sehingga saya merekomendasikan penerapan kebijakan lindung nilai parsial dan natural hedging untuk mengurangi sensitivitas laba terhadap volatilitas kurs. Untuk kesimpulan akhirnya, PT Gudang Garam Tbk menunjukkan kondisi likuiditas dan solvabilitas yang sehat dengan DER 0,52 kali, namun probabilitasnya menurun tajam dengan EVA negatif sejak tahun 2022 mengindikasikan value destruction. Meskipun demikian, model prediksi kebangkrutan menyatakan perusahaan aman dan MVA tetap positif. Sementara itu, Bank Kephana memiliki tantangan pada LDR yang sangat tinggi dan probabilitas yang masih di bawah standar, sehingga memperoleh peringkat K3 cukup sehat. Secara keseluruhan, kedua perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang perlu diperhatikan manajemen ke depan. Dengan demikian, presentasi rangkuman proyek Based Learning Analisis Kinerja Keuangan dari bab 3 hingga bab 10 saya yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, dan saya siap menerima saran serta masukan dari Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.